Shalom saudara, saya percaya hari ini kita semua tetap bersuka cita di dalam kebaikan Tuhan. Pesan Tuhan yang menjadi tema di tahun 2021 menegaskan bahwa tahun ini adalah tahun integritas. Hal ini berarti kunci kemenangan di tahun ini terletak dari integritas seorang Kristiani dalam segala aspek kehidupannya. Oleh karena itu, dalam edisi Voice of Pentecost kali ini, saya akan membahas tentang berintegritas di tengah krisis hidup. Saudara, di hari-hari ini, ujian integritas sedang terjadi bagi saudara dan saya. Contohnya, apakah kita tetap baik saat dalam tekanan, akan tetap loyal dalam keadaan kekurangan, atau justru berkompromi dengan dunia saat sakit, gagal, bahkan sampai saat miskin mendadak? Saudara, perlu kita ingat bahwa integritas adalah hasil pembentukan dan tidak otomatis bisa dimiliki seseorang. Pembentukan integritas membutuhkan ujian, proses, dan waktu. Di dalam Mazmur 1 ayat 1 berkata, "Berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, dan yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh." Jadi, melalui ujian, seseorang bisa terbukti apakah ia ada di jalan yang benar atau tidak. Lalu, berapakah lama waktu dari proses pembentukan integritas? 30 hari, 3 bulan, atau 1 tahun? Yang pasti proses ini akan berbeda di setiap individunya. Orang yang dibentuk integritasnya memerlukan kekuatan spiritual, kejiwaan, dan fisik. Asupan ini diperlukan di awal proses, di tengah ujian, hingga akhirnya menjadi pemenang untuk berbuah. Untuk melewati proses pembentukan integritas, kita tentu perlu bertumbuh dan berakar di dalam firman Tuhan. Saudara, penting untuk kita memperhatikan akar dari kehidupan kita. Di dalam Mazmur 1 ayat 1, pemazmur menggambarkan hidup seseorang yang benar, yaitu orang yang tidak tergoda untuk berkompromi dengan nilai kefasikan, dosa, bahkan kumpulan pencemooh. Tentunya, nilai ini dilakukan karena seseorang ini berakar di dalam firman Tuhan. Seseorang yang berakar di dalam Tuhan pasti memiliki kualitas integritas. Lalu, apa resep untuk memiliki kualitas integritas? Sesuai dengan Mazmur 1 ayat 2, kita harus menjadikan Taurat itu kesukaan dan merenungkan Taurat itu siang dan malam. Kata kesukaan dan merenungkan firman Tuhan menggambarkan hubungan yang dimiliki orang berintegritas dengan Tuhan. Mazmur 1 ayat 3 berkata, "Ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buahnya pada musimnya, dan yang tidak layu daunnya. Apa saja yang diperbuatnya berhasil." Untuk hidup, jelas sebuah pohon membutuhkan air. Namun, betapa beruntungnya pohon yang ditanam di tepi aliran air. Ia tidak membutuhkan waktu lama dan usaha besar untuk akarnya mencari air. Kesukaan dan merenungkan firman-Nya siang dan malam merupakan gaya hidup orang berintegritas. Hal ini digambarkan dalam Mazmur 1 ayat 2 dan 3. Dikatakan gaya hidup karena hal ini dilakukan setiap hari. Apakah mungkin gaya hidup terbentuk begitu saja? Jawabannya adalah tidak. Hal ini dimulai dari cinta mula-mula. Namun orang benar perlu membangun disiplin rohani dan memelihara cintanya. Disiplin rohani dalam pembacaan dan perenungan firman Tuhan menunjukkan gaya hidup orang berintegritas. Seperti pohon yang bertumbuh dan berakar di tepi aliran air, akan mudah untuk bertumbuh dan berbuah. Demikian digambarkan gaya hidup orang yang berintegritas, yang kesukaannya ialah merenungkan firman Tuhan siang dan malam. Dalam Yohanes 15 ayat 7 dan 8 berkata, "Jikalau kamu tinggal di dalam aku dan firmanku tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan menerimanya. Dalam hal inilah Bapa-Ku dipermuliakan, yaitu jika kamu berbuah banyak dan dengan demikian kamu adalah murid-murid-Ku." Di ayat ini, Yesus menjelaskan hubungan sebab akibat yang erat antara gaya hidup merenungkan firman dengan berbuah dalam kehidupan. Apa buah yang diinginkan Tuhan dihasilkan oleh setiap umatnya? Buah-buah yang Tuhan ingin kita hasilkan adalah buah pertobatan, buah kehidupan, buah karakter, dan buah jiwa-jiwa. Selain itu, apa dampak lain dari tertanam di tepi aliran air? Dalam Mazmur 1 ayat 3 menjelaskan dengan tidak layu daunnya. Hal ini sama dengan kita memiliki daya tahan yang tinggi terhadap berbagai situasi kehidupan. Situasi sulit dan krisis hidup bisa datang kapan saja.
Saat ini, kita sedang mengalami pandemi COVID-19 dan resesi ekonomi. Situasi ini dapat mengganggu integritas seorang untuk kompromi dengan dosa, untuk menyakiti sesama, putus pengharapan, bahkan tidak lagi percaya kepada Tuhan. Lewat pemazmur, Tuhan hendak mengatakan kepada kita bahwa dari hubungan seseorang dengan Tuhan, lewat gaya hidup cinta akan firman Tuhan, bukan hanya agar kita berbuah, tapi juga agar kita tetap berintegritas. Di mata Tuhan, orang seperti ini dipandang dan dijanjikan apa saja yang ia perbuat berhasil. Saya percaya kita yang sudah mendengar ini akan semakin memperhatikan akar kita, perhatikan gaya hidup kita, dan perhatikan hubungan kita dengan firman Tuhan. Saudara, untuk penjelasan yang lebih lanjut dari tim teologi kami, silakan klik link yang ada di atas atau scan QR Code yang tersedia. Salam integritas, Tuhan Yesus memberkati. Berdiri lagi saudara, katakan kanan kirimu, saya berintegritas. Haleluya. Dan kita akan bacakan Mazmur 91. Dalam lindungan Allah, orang yang hidup dalam lindungannya mati, dan
baiknya Tuhan dalam hidup kita. Sudah menyerahkan anaknya yang tunggal, memberikan nyawanya bagi kita, bahkan bangkit bagi kita dan menyediakan tempat yang terbaik bagi kita semuanya. Siapkan hatimu untuk firman Tuhan.
segala kebaikan kasih-Mu, pengorbananmu yang luar biasa bagi kami. Kami boleh ada saat ini oleh karena anugerah-Mu ya Tuhan. Kami bersyukur ya Tuhan, dalam kehidupan kami Kau berkenan memakai kami menjadi alat di tangan-Mu untuk mengalami hal-hal yang luar biasa, terobosan demi terobosan, terutama terobosan di dalam memenangkan banyak jiwa ya Tuhan. Oleh karena itu, mari Roh Kudus bicaralah pada kami semua, karena kami siap untuk mendengarkannya. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Silakan duduk kembali. Saya bersyukur dan berterima kasih diberi kesempatan untuk menyampaikan firman Tuhan, tetapi juga berisi kesaksian ya, terobosan di dalam pelayanan kami. Sebelumnya saya memperkenalkan diri, nama saya Pendeta Setia Budi Soleman. Saya datang tidak sendirian, bersama istri tercinta saya, yang bagi berdiri, Ibu Tesia. Kemudian ada Ibu Mertua, kemudian ada adik ipar, kemudian udah kenal semua nih, Pancu dan Ibu, mereka pekerja saya, salah satu dari pekerja saya di Jawa Barat. Ya, saya diminta untuk menyampaikan oleh Ibu Penggembala sesuatu tentang terobosan, ya. Khususnya GBI Duta Permais ini, ya, sedang memfokuskan generation of breakthrough. Oleh karena itu saya ingin menyampaikan dalam kaitan pelayanan kami di misi dalam menjangkau jiwa-jiwa di Jawa Barat. Bisa ditayangkan. Jadi saya ingin menyampaikan mengalami terobosan di dalam menjangkau jiwa-jiwa. Tadi di dalam penjelasan video tadi ada tentang terobosan buah jiwa-jiwa, ya. Jadi ini foto dari jiwa-jiwa yang dimenangkan dalam pelayanan kami dan kumpulan dari salah satu jemaat rumah kami, ya. Firman Tuhan yang mendasarinya next itu terambil dari surat 2 Korintus 4 ayat 18 yang mengatakan demikian, sebab kami tidak memperhatikan yang kelihatan, karena yang kelihatan adalah sementara, sedangkan yang tidak kelihatan adalah kekal. Lalu dalam 2 Korintus 5 ayat 7 dikatakan, sebab hidup kami ini adalah karena percaya, bukan karena melihat. Saudara-saudara kasih oleh Tuhan Yesus, hal-hal yang tidak kelihatan seringkali disepelekan, ya, atau dianggap tidak nyata, karena tidak dapat ditangkap oleh panca indera, tidak mudah dipahami oleh akal pikiran manusia. Next slide. Manusia cenderung berjalan menurut apa yang dilihat oleh matanya atau apa yang ditangkap oleh panca inderanya. Misalnya uang. Uang adalah sesuatu yang nyata yang dapat digunakan untuk memenuhi segala kebutuhan kita. Jika kita tidak memiliki uang, bagaimana rasanya saudara-saudara? Stres, ya. Pasti stres, mikir bagaimana ya caranya dapat uang. Mungkin kalau sudah semakin stres, bisa gantung diri di pohon toge. Mikir konten masih banyak tuh Pak. Pohon toge. Atau mulai ketawa ketiwi sendiri. Maka tentunya kalau kita tidak memiliki uang, kita juga bingung dan khawatir. Apalagi tadi dalam situasi pandemi COVID ini, banyak orang kehilangan pekerjaan, ya. Kita juga bingung, khawatir, serta bagaimana untuk cara mendapatkan uang supaya kehidupan kita sehari-hari dapat tercukupi. Rasul Paulus mengajarkan supaya kita mengejar hal-hal yang tidak kelihatan. Ia mendorong kita sebagai orang percaya untuk terpacu mengejar harta yang tidak kelihatan. Yang pertama, next. Yang pertama, harta yang tidak kelihatan itu nyata, ya. Nanti saya akan berikan kesaksian dalam pengalaman pelayanan kami.
Jadi hal ini tentu membingungkan kita. Bagaimana mungkin hal yang tidak kelihatan itu dapat nyata atau real? Namun hal ini dapat dibenarkan sebagai contoh. Ketika kita berada dalam ruangan seperti ini, dan kita melihat keluar, dahan-dahan pohon bergoyang dengan keras, maka kita dapat berkomentar bahwa angin bertiup sangat kencang. Angin adalah sesuatu yang tidak kelihatan, benar tidak? Atau tidak dapat dilihat, tapi itu nyata. Atau telepon seluler kita, atau internet yang bisa bekerja oleh karena gelombang yang tidak kelihatan. Demikian juga Injil. Injil ini adalah harta yang tidak kelihatan tetapi nyata dalam hidup kita. Dalam surat Roma katakan Injil itu kekuatan Allah. Jadi Injil adalah Yesus Kristus sendiri yang diberitakan oleh Rasul Paulus. Dikatakan dalam surat 1 Korintus 4 ayat 3 dan 4, jika Injil yang masih diberitakan masih tertutup juga bagi orang yang tidak percaya, maka tentunya hidup mereka akan binasa. Ya. Injil tertutup bagi mereka karena apa? Karena hati dan pikiran mereka dibutakan oleh ilah-ilah zaman ini. Ilah-ilah zaman ini apa? Yaitu berhala-berhala, ya, uang, harta kekayaan, dan lain sebagainya. Perlu kita ketahui bahwa iblis, setan, turut bekerja membutakan pikiran orang-orang yang belum percaya. Inilah tantangan bagi kami dalam pelayanan menjangkau. Ya, saya tidak sebutkan sukunya, karena saya berasal dari suku di mana kita tinggal di sini, provinsi ini, saya dan Pak Cu. Kami fokus menjangkau suku kami. Jemaat kami 100% tidak ada dari suku lain. Ya, semuanya bukan latar belakang Kristen. Tapi tidak ada mustahil. Sudah dari tahun 2004 sampai sekarang, hanya tidak dipublikasikan. Sudah ratusan jiwa-jiwa yang mendengar. Amin. Beri kemuliaan bagi Tuhan. Banyak orang katakan sulit. Benar, dengan kekuatan kita sulit. Tapi Injil itu kekuatan Allah. Jadi yang kedua, harta yang tidak kelihatan itu berasal dari Allah. Rasul Paulus menjelaskan dalam ayat yang ke-7 bahwa harta yang tidak kelihatan itu, yaitu Injil, berada dalam sebuah bejana tanah liat. Siapa bejana tanah liat? Saudara dan saya. Bejana tanah liat bukan barang yang kekal, tapi mudah retak, mudah pecah. Bejana tanah liat ini dimaksudkan di sini adalah ibaratnya tubuh jasmani kita juga, yang tidak kekal dan terbatas. Jadi kiasan ini digunakan Rasul Paulus untuk menunjukkan bahwa harta yang kelihatan, yang tidak kelihatan tersebut, yaitu Injil yang berasal dari Allah dan sifatnya kekal, berada dalam bejana tanah liat, yaitu di dalam hidup saudara dan saya. Maka sekalipun hidup kita ini tidak kekal di dunia ini, namun setelah melewati kematian, kita akan mendapatkan hidup yang kekal. Rasul Paulus banyak mengalami penganiayaan dan penderitaan karena memberitakan Injil, tetapi ia tidak pernah berputus asa. Karena apa? Karena Rasul Paulus sangat menyadari bahwa kemenangan dalam pelayanannya berarti mengambil bagian kehidupan Yesus di dalamnya. Itulah yang kami kerjakan saat ini. Yang ketiga, harta yang tidak kelihatan itu menentukan apa yang kita dapatkan. Inilah yang kami sekarang ini sedang menikmati penuaian luar biasa. Ya. Karena apa? Yang tidak kelihatan itu memang ditentukan saat ini. Ya. Beberapa contoh dalam Alkitab menjelaskan tentang orang-orang yang berhasil, yang tidak berhasil, ya, karena hal-hal yang kelihatan. Tetapi orang yang berhasil oleh karena hal-hal yang tidak kelihatan. Sebagai contohnya di dalam kitab Bilangan pasal 13
tentang 10 pengintai yang melihat bahwa musuh mereka terlihat dan terkesan kuat sekalipun belum dibuktikan kekuatannya. Seringkali dalam melayani Tuhan kita menganggap menjangkau orang-orang itu terkesan sulit, sukar, terlalu besar, ya. Tetapi kalau kita seperti halnya Kaleb dan Yosua yang mengandalkan hal-hal yang tidak kelihatan, yaitu Tuhan ada bersama mereka, sehingga mereka memberi semangat untuk tetap maju, karena mereka yakin dan percaya Tuhan ada di pihak mereka. Siapa yang dapat melawan mereka? Begitu pula halnya dengan Raja Saul. Ketika melihat Goliat, ya, dengan perawakan yang tinggi besar, ia segera menjadi ciut. Ya. Lain halnya dengan Daud. Sekalipun musuhnya sama Goliat, dia sendiri berperawakan lebih kecil dari Raja Saul, Daud tidak takut menghadapi musuhnya itu. Kenapa? Karena Daud melihat yang tidak kelihatan, ya, yang jauh lebih besar daripada yang kelihatan, yang ada di dalam dunia ini. Karena itu dalam Yohanes 4 ayat 4 katakan, roh yang ada dalam kamu lebih besar daripada roh yang ada di dalam dunia. Ya. Oleh karena itu, dalam perjalanan mengikut melayani Tuhan, kita harus hidup berdasarkan apa yang tidak kelihatan, supaya kita terus memiliki pengharapan, ya, di dalam Tuhan, karena dia punya pengharapan di dalam Tuhan. Ya, ini pengalaman saya menerima nubuatan beberapa tahun yang lalu dari seorang rekan pendeta dari Singapura. Ya, dia memberitahukan pada saya bahwa, Pak Budi, you will harvest soul 50 times more soon. Atau diterjemahkan, Pak Budi, ya, kamu akan memanen jiwa-jiwa 50 kali lebih dalam waktu segera. Ya, pada waktu itu saya mengimani aja. Saya belum, artinya dalam pelayanan kami belum banyak jiwa yang dimenangkan, tapi saya mengimani saat pendeta tersebut yang menubuatkan tentang saya. Pada waktu itu pun saya sudah keluar dari sebuah gereja di Jakarta, gereja besar. Saya tadinya pendeta di gereja di Jakarta dengan jemaat 1.800, tapi karena panggilan saya untuk pergi memberitakan Injil ke Jawa Barat, saya diberhentikan. Jadi ada harga yang harus dibayar ketika saya mentaati perintah Tuhan. Ya, saya belum pernah mendengar ada pengalaman orang punya hati untuk pergi memberitakan Injil lalu diberhentikan, tapi saya punya pengalaman itu. Nah, ketika saya diberhentikan, saya pergi pindah ke Jawa Barat. Emang tidak mudah bagi kami, bagi keluarga saya, karena tidak ada support, tidak ada tunjangan, tidak ada gaji. Jadi sejak tahun 2005 sampai sekarang kami hidup dengan iman. Ya. Kami hidup dengan iman, dengan tidak memiliki sponsor, donatur yang tetap. Ya. Kami hanya hidup mempercayai Tuhan, tapi terobosan terjadi sampai saat ini. Amin. Sampai saat ini Tuhan tidak membiarkan kami kelaparan. Saya tetap gemuk, Panji tetap gemuk. Kami tidak nyanyi di pinggir jalan untuk cari dana. Kami tetap bisa mengunjungi semua jemaat kami di berbagai daerah. Ya, saya tidak sebutkan tempat-tempatnya ya. Dia kenal pasti kalau saya sebutkan. Ya. Dan Tuhan memelihara kami. Jadi dari tahun 2005 saya pindah kota Cipanas. Nah, ini saya kayak tampak teroris ya. Haji Budi. Jadi tahun 2005 setelah saya meninggalkan dari gereja di Jakarta, saya pindah ke Cipanas. Kami tidak kenal siapapun di sana. Belum ketemu Pancu. Saya ketemu Pancu di Taman Sari. Kalau orang di Bandung tahu Taman Sari apa? Kebun binatang. Dia rumahnya dekat kebun binatang, kebun binatang saya nggak tahu. Bisa.
Kalau terpancing deh gak gampang. Dia garuk-garuk kaki, siapa kau? Siapa kamu? Ya, jadi saya meninggalkan Jakarta, pindah ke Cipanas, tidak ada jemaat, nyewa sebuah rumah, ya, bingung mau mulai bagaimana, ya, tidak ada gedung gereja. Kalau saya ibadah hanya saya, istri saya dan anak saya satu. Itu aja tiap minggu ibadah. Ya. Namun kami pegang janji Tuhan, ya, bahwa barang siapa percaya kepadaku, dalam Yohanes 14 ayat 12, ia akan melakukan pekerjaan-pekerjaan yang aku lakukan, bahkan pekerjaan yang lebih besar lagi. Amin. Ingat, saya waktu itu tidak di jemaat 2005. Jadi dalam foto saya sudah ada foto selamatan dengan dia. Nah itu. Jadi itu pertama kali saya nyewa rumah, kami adakan selamatan, syukuran. Ya. Nah itu tetangga-tetangga kami masih orang M, ya. Dan saya pakai kopiah itu. Dan saya memberanikan diri berdoa. Tapi berdoa bukan cara yang seperti biasa tadi, cara doa kontekstual. Dan mereka mau mendengar, ya. Oke, gitu. Nah, saya menjelaskan tentang pelayanan kami JKI Mekar Asih, bukan GKI ya, JKI. JKI itu Jemaat Kristen Indonesia Mekar Asih. Visi kami adalah menjangkau yang belum terjangkau dengan kasih Kristus. Karena untuk menjangkau itu membutuhkan kasih dari Tuhan. Kalau tidak ada kasih Tuhan, sulit sekali menjangkau jiwa-jiwa. Dan Tuhan memberikan ayat yang mendasari itu dari 2 Petrus 2:9 dikatakan, apa yang tidak pernah dilihat oleh mata, tidak pernah didengar oleh telinga, dan yang tidak pernah timbul dalam hati manusia, semua disediakan Allah untuk mereka mengasihi Dia. Pada waktu saya menerima visi ini, saya belum ada jemaat, tapi saya percaya yang nggak kelihatan itu akan kelihatan nanti. Sekarang ini saya sudah bisa melihat jiwa-jiwa, kumpulan orang-orang yang percaya. Jadi saya tinggal mengatur hari ini mau ke gereja rumah mana, kemana. Gitu. Ibadah kami tidak hanya hari Minggu, jadi bisa hari Senin, Selasa, Rabu, setiap hari. Ya karena kita ada juga hari Minggu, ya. Dan kita punya misi menjangkau jiwa-jiwa dan melipat gandakan perintisan gereja-gereja rumah. Dan yang kedua, melatih melipat gandakan perintis-perintis gereja rumah. Yesus, tolong dibantu. Ya, jadi kami mengimani janji Tuhan terjadinya terobosan melalui waktu itu masih saya dan istri pergi kelilingan kayak tukang apa namanya rombekan, kata Pak Ju, tukang rombeng berkeliling ke seluruh Jawa Barat. Ini petanya dari mulai Bandung sampai ke selatan, ya. Dan saya mengunjungi rumah-rumah, ke desa-desa, dan kami menginap di wilayah itu, cari penginapan atau hotel, kita berdoa, berpuasa, doa keliling. Puji Tuhan, Tuhan mengirimkan, mempertemukan orang-orang kunci lokal, orang yang terbuka, seperti dalam Lukas 10, ya. Dan orang-orang inilah yang akhirnya percaya, dipersiapkan, diperlengkapi, mereka menjadi pemimpin gereja rumah. Next. Nah, kerinduan saya adalah kita bisa mintalah bangsa-bangsa. Ya. Terus sebelumnya, ya, mintalah kepadaku maka bangsa-bangsa akan kuberikan kepadamu. Jadi perjalanan mengikut melayani Tuhan seringkali banyak peperangan rohani. Saya juga menjadi salah satu orang yang menjadi target sebenarnya di Cipanas, ya. Saya masuk di dalam majalah Sabili, nama saya ada di situ. Ya, tapi sampai saat ini puji Tuhan, Tuhan melindungi kami. Jadi doa Daniel dihambat oleh penguasa kegelapan selama 21 hari atau 3 minggu untuk meminta pengertian dan pewahyuan. Ya.
Daniel harus menunggu 21 hari sampai Allah mengutus malaikat Mikael berperang melawan iblis dan memberikan jawaban doa Daniel. Seringkali kita juga harus menunggu ya waktu Tuhan. Next, berikutnya. Nah, salah satu strategi efektif dalam memenangkan jiwa-jiwa adalah dengan mendemonstrasikan kuasa Tuhan. Karena kami percaya setiap orang yang percaya diberinya kuasa, otoritas. Ya, jadi dengan kami mengadakan kunjungan, kami bertemu orang-orang, membangun persahabatan. Kalau ada yang sakit, kami minta izin, mau nggak didoakan? Ya, dan didoakan tidak selalu harus pakai nama Yesus. Nama Tuhan, Tuhan tahu juga. Seringkali juga pakai Isa Masih. Dan puji Tuhan, banyak orang yang diselamatkan, disembuhkan. Seperti Bapak yang ini lumpuh ini. Ketika didoakan, keluarganya juga melihat dia bisa berjalan. Ya, tidak bisa dipungkiri, itulah kuasa Tuhan. Ibu ini telinganya tuli, didoakan bisa mendengar. Ya. Dan ini yang paling unik nih. Karena apa? Perempuan ini sebenarnya gila. Laki-laki ini suka dengan gadis, manis sih gadisnya. Datang pada saya untuk mengunjungi rumah gadis ini. Padahal gadis ini gila. Saya kunjungi, saya berdoa dulu sebelum ke rumah supaya dia bisa komunikasi. Puji Tuhan, pada waktu saya kunjungi ke rumah orang tuanya ini, ibu yang gadis ini sudah sadar seperti bisa komunikasi. Tuhan sudah bekerja sebelum saya datang. Biasanya nggak bisa komunikasi, Bu. Teriaknya. Tapi Tuhan kesiapan luar biasa. Jadi ketika saya berkomunikasi, dia seperti orang normal. Kemudian saya putuskan untuk keturunan dan puji Tuhan dia bebas. Tidak ada manifestasi, bebas saja. Sebulan kemudian saya memberkati pernikahan mereka. Yes. Kita kawin cepat. Udah punya anak sekarang. Dia udah punya anak ya. Oke, next. Oleh karena itu, perjalanan kita sebagai orang percaya dan pengikut Yesus harus dijalani bukan dengan mata jasmani, tetapi dengan mata rohani. Kita mempercayai Tuhan, ya. Tuhan yang adalah Roh, Dia menyediakan berkatnya yang tidak kelihatan itu akan menjadi nyata. Amin. Ya, seperti dalam foto ini jemaat kami. Kita mengadakan retreat yang pertama ini. Mereka minta dibaptis oleh Roh Kudus. Dan pada saat itu mereka rebah dan dipenuhi oleh Roh Kudus. Ya. Bisa ya sekarang? Belum bisa. Next. Oleh karena itu, kita harus berjalan menggunakan mata rohani. Kita seharusnya menjalani kehidupan kita dengan memandang kepada yang tidak kelihatan, yaitu Tuhan. Dan banyak orang percaya yang berjalan dan percaya kepada fakta yang kelihatan, lebih daripada bersandar pada Tuhan. Ya. Oke, berikutnya. Oke, nah inilah penuaian para pekerja. Ini tidak semua yang kami foto. Jadi para pekerja ini sekian banyak, mereka punya murid lagi. Jadi yang ikut dalam pelatihan saya hanya pekerja utama ya. Jadi pekerja-pekerja ini termasuk Pancu yang paling bucin nih. Kurus. Sama dengan saya, dia ngikuti saya sebenarnya. Dan mereka punya murid, ya. Dan murid itu dibina oleh mereka juga, ya. Dan murid itu yang saya tidak ketahui karena langsung berhubungan dengan para pekerja. Tapi pada waktu acara retreat setiap tahunnya kami sudah mengadakan 10 kali retreat. Ya, setiap tahunnya di akhir Desember biasanya. Dan yang luar biasa, ada orang anak-anak Tuhan yang memberkati kami, menyediakan uang untuk mengadakan retreat selama 2 malam 3 hari ya. Mereka yang mendanai. Ya, dan itu rata-rata yang hadir 100 sampai 150 jiwa baru yang lama nggak boleh datang, hanya jiwa baru. Ini hasil Tuhan bekerja memakai para pekerjanya, ya, bukan karena saya, bukan karena Pancu, tapi karena Tuhan. Beri kemuliaan bagi nama Tuhan. Next.
Nah, ini terobosan penuaian jiwa-jiwa. Ini foto yang bisa saya tayangkan, masih banyak lagi. Tapi yang saya usah, kadang-kadang saya baptis di kolam anak-anak itu. Kadang-kadang di bathtub juga saya lakukan, ya di mana aja. Ya. Ada juga yang di kamar mandi. Itu haleluya banget itu. Nah, inilah jemaat-jemaat kami, ya. Jadi suatu yang tidak mungkin. Ingat, saya memulai pelayanan dengan tidak ada jemaat. Tapi dalam 10 tahun terakhir begitu banyak. Ini di wilayah-wilayah, belum semua masuknya. Ya. Tapi karena sekarang COVID nggak bisa banyak. Tapi yang luar biasa, seperti tempat di Ciwidey, ini saya kasih semua Ciwidey. Ini diizinkan kita ada gereja. Ya. Mereka tahu ini kumpulan orang dan yang datang ini masih pakai gitu. Tapi anehnya mereka mengizinkan. Karena apa? Tuhan kasih tempat ini sumber air di sini. Kemudian ada anak Tuhan mendanai memberikan air itu ke kampung-kampung gratis. Air terus mengalir. Ya. Jadi mereka dapat air dari tempat kami di sini. Jadi itulah menjadi cara Tuhan. Mereka bilang silakan Pak ibadah aja, bahkan kalau Natal kita ada ibadah juga sih. Ya. Kalau kita lihat Jawa Barat memang sulit sebenarnya, tapi tidak ada yang mustahil. Nah, kita menerapkan model ibadah kontekstual gaya Sunda. Maka kita pakai musik, dengung yang ini ya, pakai nari. Kalau kita ibadah nari semuanya di depan. Saya juga memimpin ibadah dengan pakaian Sunda. Jadi orang percaya yang hidup menurut panca inderanya seringkali tidak mengalami terobosan. Ya. Pikiran kita dipenuhi dengan hal-hal yang lahiriah. Maka Amsal 23 itu juga katakan, sebab seperti orang berpikir dalam hatinya demikianlah ia. Jadi pikiran kita menentukan kemenangan atau kekalahan, terobosan atau tidak mengalami terobosan. Tidak heran apabila mereka sulit mengatasi masalah-masalah dalam hidupnya. Karena apa? Imannya tidak bertumbuh. Nah, kami mengadakan pemulihan, pemberkatan nikah. Ini tahu siapa ini? Tahu. Masih langsing dulu. Hah? Seriusan itu? Ya. Jadi saya pulihkan, berkati nikah mereka. Nah, ini yang diimani juga oleh gereja di sini, supaya tahu sejarah kendaraan kami. Kami punya pengalaman yang luar biasa dengan Tuhan. Ketika Tuhan mengizinkan, menguji iman kami untuk membeli bis ini, Toyota Dina tahun 2015, untuk sarana untuk kami antar jemput, kunjungan ke gereja-gereja. Padahal kami tidak punya dana untuk membeli kendaraan. Kasih DP pun sedikit. Tapi Tuhan bekerja luar biasa. Ketika ditanya, Pak, Bapak punya gaji berapa? Saya bilang nggak ada gaji. Loh, siapa yang gaji? Dari atas. Siapa yang di atas? Tuhan saya. Wah, kan Bapak ada gereja. Wah, jemaat saya nggak bisa kasih persembahan untuk mencukupi kehidupan saya, nggak ada gaji saya. Tapi diproses, betul, dapat. Dengan DP yang kecil. Yang luar biasa pada waktu launching itu saya diundang, walaupun masih kasih DP 500.000. Nah, di situ ada door prize. Orang yang beli mobil ini kan ada yang puluhan truk kan ini jenisnya. 10, 20, 30 perusahaan itu. Pada waktu diundi untuk hadiah utama, orang pertama pergi, nggak tahu kemana. Orang kedua yang harus saya dapat nggak ada. Ketiga, keempat nama saya. Jadi saya plus bonus motor. Tapi manajernya bilang kalau nggak bayar saya ambil lagi ya Pak motor. Karena baru DP 500.000. Dan 4 tahun saya harus cicil. Padahal saya nggak punya. Kebutuhan untuk bulanan juga itu memang bergantung dengan Tuhan. Kami punya prinsip tidak akan meminta-minta, membuat proposal dan sebagainya. Kami ingin membuktikan langsung pengalaman dari Tuhan bagaimana Tuhan menyediakan. Sampai saat ini kami tidak kekurangan. Nah, ini jadi mobil ini mobil terobosan. Nanti kalau dipakai gereja ini jadi terobosan juga. Yes. Jadi bandel, nggak ada masalah sebenarnya. Jadi
Apa yang kita lihat dalam roh menentukan apa yang kita dapatkan di dalam alam natural. Karena yang ada dalam kita ini tadi saya katakan lebih besar, maka yang tidak mungkin menjadi mungkin. Jadi dalam 10 tahun terakhir ini, setiap tahunnya tadi saya sudah jelaskan, kami mengadakan retreat khusus. Sebenarnya yang terakhir itu tahun 2019, ya sebelum COVID. Tapi sekarang dan seterusnya ini belum tahu. Ya. Tapi di ladang Tuhan penuaian terus terjadi. Karena saya selalu cek, datangi, dan jiwa-jiwa baru itu Tuhan kirimkan. Ya. Nah ini retreat kami, ya, adalah 10 tahun ini. Jadi kita harus melekat kepada pokok anggur. Siapa pokok anggur ya? Tuhan, firman-Nya. Jadi ketika pasukan Raja Aram mengepung Elisa dan bujangnya di Dotan, bujang Elisa itu menjadi sangat takut karena melihat tentara dan kereta musuh yang mengepung mereka. Ya. Dia tidak melihat bahwa Tuhan bersama dengan mereka. Jadi ketakutan, kekhawatiran, cemas itulah musuh iman. Inilah sasaran dari iblis. Ya. Sehingga kita tidak mengalami terobosan. Dikatakan dalam Roma 14 ayat 23, sebab segala sesuatu yang tidak berdasarkan iman adalah dosa. Banyak kali kita merasa dosa itu kalau melakukan ini, melakukan itu. Tapi kalau kita tidak mempercayai, kita khawatir sebenarnya sudah masuk dalam kategori dosa. Jadi tugas iblis kita tahu bersama, dia berusaha membunuh, mencuri, dan membinasakan. Nah, kesimpulan dari sharing saya juga firman yang saya sampaikan pada pagi hari ini, maka kita sebagai orang yang sudah ditebus oleh Kristus, Dia sudah membayar lunas dosa-dosa kita, dan kita menjadi anak-anak kerajaan Allah. Ini suatu hak istimewa kita menjadi anak-anaknya. Maka kita berhak mewarisi apa yang Tuhan sediakan. Maka kita harus hidup bukan karena melihat. Tuhan Yesus berkata, berbahagialah mereka yang tidak melihat namun percaya. Kalau saudara hidup benar, kudus, dan terus mengundang Tuhan, Roh Kudus tinggal dalam kita, memenuhi kita, maka kita akan berbeda dengan orang-orang sekitar kita. Banyak kali pengalaman dari pekerja ini, mereka tidak memberitakan Injil, tapi karena Roh Kudus ada dalam diri mereka, mereka melihat orang-orang sekitar perbedaan, sehingga mereka datang bertanya, apa yang menyebabkan Bapak, Ibu, atau jemaat kami kok tetap bersuka cita, tetap bisa tenang hidupnya di tengah-tengah situasi ini. Nah, itulah kesempatan Tuhan membawa jiwa-jiwa itu untuk dilayani dan pada akhirnya percaya kepada Tuhan. Jadi kita miliki hidup yang penuh pengharapan. Kita yakin semua yang baik berkat Tuhan sudah disediakan. Amin. Kita tinggal mengambilnya, melangkah dengan iman, maka kita akan mengalami terobosan. Apapun pergumulan kita, baik secara materi, ya, atau pekerjaan, pelayanan, Tuhan sudah sediakan kita. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih bahwa Engkau turut bekerja dalam segala sesuatu dalam hidup kami. Semuanya untuk mendatangkan kebaikan. Walaupun prosesnya mungkin tidak nyaman bagi kami, tapi Tuhan ingin menguji kami, seberapa kami melekat kepadamu, seberapa kami terus tertanam di dalam kebenaran firman Tuhan yang kami pegang, kami imani, kami hidupi dalam hidup kami. Kami tahu ya Tuhan, juga jemaat di sini, gereja sini, seperti juga iman mereka mengalami breakthrough, terobosan, dan kami percaya itu pun akan terjadi ya Tuhan bagi gereja-Mu di sini. Karena Tuhan yang sama yang kami sembah dalam Tuhan Yesus akan melakukan perkara-perkara yang luar biasa. Berkati gembala di tempat ini, berkati semua jemaat di sini Tuhan. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Yang percaya katakan amin. Mari kita untuk bersehati, pribadi lepas pribadi mohon ampun, karena betapa baiknya Tuhan yang Dia tidak bersalah, tidak berdosa, dijadikan dosa supaya kita boleh memperoleh keselamatan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Betapa bodohnya kami ini Tuhan, kalau kami melalaikan
Terima kasih Tuhan. Mari Bapak Ibu kita angkat roti. Firman Tuhan berkata, sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya, ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Bukankah roti yang terpecah atasnya kita mengucap syukur adalah persekutuan dengan tubuh Kristus? Amin. Kita makan di dalam nama Tuhan Yesus. Mari kita angkat cawan tinggi-tinggi. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Bukankah anggur yang tercurah atasnya kita mengucap syukur adalah persekutuan dengan darah Kristus? Amin. Kita minum di dalam nama Tuhan Yesus. Mari kita mengucap syukur atas segala perbuatan Tuhan dan mengingat kebaikan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesusku Tuhanku. Haleluya, haleluya, haleluya. Puji syukur hiduplah dalam damai sejahteranya dan sukacitanya. Pelindungannya turun atas kita oleh karena hidup kita senantiasa taat, tekun dan setia, tetap di dalam kasih kami yang berlimpah-limpah dari Allah Bapa, di dalam kasih-Nya Anak yang tunggal Yesus Kristus, serta di dalam persekutuan yang manis dan dengan Roh Kudus menyertai kita
hidup mereka senantiasa dipenuhi dengan damai sejahtera dan sukacita yang melimpah, menjadi berkat, menjadi suri teladan dalam kehidupannya dimanapun hamba berada. Demikian juga diberkati Vicky dalam kerinduannya mendapatkan seorang jodoh yang menjadi tulang rusuknya. Kau pertemukan semua tulang rusuknya dalam nama Yesus, sehingga dia tetap boleh melayani, tetap berumah tangga, tetap dalam gerejanya. Tidak jauh-jauh dari duta permen dalam nama Yesus. Tuhan, sertakan doa kami karena Engkau yang mampu melakukannya. Terima kasih Tuhan. Demikian boleh Tuhan bersama istri yang terkasih Eva. Tuhan berkati apa yang jadi kerinduannya untuk beranak pinak dalam nama Yesus.